Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alfat Muhammad Alfandayas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial uji analisis jalur atau PET analisis. Nah, yang pertama saya akan jelaskan konsep dasar PET analisis terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu dari pengertian PET analisis. Menurut David Gerson pada tahun 2003 dari North Carolina State University, mendefinisikan analisis jalur sebagai suatu model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matriks korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Nah, model ini digambarkan oleh bentuk gambar persegi atau bebas dengan panah, di mana anak panahnya itu tunggal menunjukkan sebagai penyebabnya. Nah, selanjutnya dapat diartikan juga PET analisis merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Dijelaskan juga oleh David Gerson tadi, analisis regresi pun digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Sementara PET analisis digunakan tidak hanya mengetahui pengaruh langsung saja, melainkan juga pengaruh tidak langsungnya. Berikut juga dapat kita ketahui tujuan dari PET analisis. Yang pertama, melihat hubungan antara variabel independen dan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Selanjutnya, menggambarkan dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya, atau bisa kita sebut persamaan hipotesis. Dengan rumus Y sama dengan rho YX1, variabelnya X1, ditambah rho YX2, variabelnya X2, dan rho Y epsilon. Selanjutnya, kita dapat mengidentifikasikan jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Selanjutnya, menghitung besarnya pengaruh variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat. Nah, berikut adalah kita akan menyelesaikan atau mengerjakan contoh kasus dari PET analisis. Nah, di sini kita ambil variabel independennya yaitu promosi atau X1, digital payment atau X2, dan minat beli atau Y. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita rumuskan sebuah hipotesis umum yang akan diajukan dalam analisis jalurnya, yakni pengaruh promosi atau X1 dan digital payment atau X2 terhadap minat beli konsumen atau Y. Ini bisa menjadi judul referensi sahabat. Nah, sementara itu yang akan diuji satu persatu antara lain, yang pertama itu korelasi antara X1 dan X2, pengaruh parsial X1 terhadap Y, pengaruh parsial X2 terhadap Y, dan yang terakhir pengaruh simultan X1 dan X2 terhadap Y. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan lihat hasil dari korelasi X1 dan X2 kita. Di sini ada hasil dari responden data yang akan kita copy ke SPSS terlebih dahulu. Kita copy ke SPSS. Nah, setelah kita copy ke SPSS, di data view, selanjutnya kita pindah ke variabel view untuk mengganti name-nya. Kita ganti jadi X1, X2, dan Y. Nah, selanjutnya kita ke label kita ganti atau kita isi berdasarkan judul kita yang tadi. Untuk promosi, digital payment, dan minat beli konsumen. Nah, untuk kolom-kolom yang lain kita biarkan default saja. Langsung saja kita ke data view kembali. Nah, untuk mengetahui korelasi antara X1 dan X2-nya, kita akan uji langsung saja ke analyze, lalu ke correlate,
lalu ke bivariate. Kita masukkan variabel independennya saja, yaitu variabel promosi dan variabel digital payment. Kita biarkan semuanya ini default, baik itu option, style, atau bootstrap-nya, langsung di OK. Nah, di sini kita mendapat percent correlation itu di angka 0,592 di percent correlation. Kita lihat, kita aplikasikan mengacu pada hasil dari output SPSS ini, korelasi antara X1 dan X2 itu ada pada 0,592. Bisa kita aplikasikan pada interval koefisiennya itu berada pada skala 0,400 sampai 0,699 dan pada kategori tingkat hubungannya itu cukup kuat. Setelah kita mengetahui korelasi antara X1 dan X2-nya, selanjutnya kita dapat menguji pengaruh parsial dari X1 terhadap Y dan juga pengaruh parsial X2 terhadap Y, beserta pengaruh simultan X1 dan X2 terhadap Y. Yuk kita coba. Kita langsung saja ke Analyze, lalu kita ke Regression, lalu kita ke Linear. Nah, di sini kita masukkan variabel dependent kita, yaitu variabel minat beli, kita masukkan. Selanjutnya variabel independen kita masukkan. Nah, di statistik ini kita biarkan default saja, tidak merubah apapun, langsung di OK saja. Nah, dari hasil output SPSS itu mengenai pengaruh secara parsial antara variabel X1 terhadap Y dilihat pada tabel koefisien. Nah, lihat pada tabel koefisien di mana signya itu 0,000 dan dapat dibandingkan dengan angka signifikan yaitu 0,05 lebih kecil sig dari pengaruh X1 terhadap Y-nya itu 0,000. Maka dapat dikatakan berpengaruh secara signifikan. Dan dengan besar pengaruhnya itu dilihat dari standardized coefficient betanya yaitu 0,333. Nah, setelah kita mengetahui pengaruhnya beserta besar pengaruhnya dari X1 terhadap Y, selanjutnya kita dapat mencari koefisien determinasi dengan rumusnya yaitu CD sama dengan R pangkat 2 dikali 100%. Nah, R pangkat 2-nya itu kita dapat dari standardized coefficient betanya atau besar pengaruhnya dipangkatkan menjadi 2. Hasilnya itu 11,0889%. Selanjutnya kita juga bisa mengaplikasikan pengaruh parsial promosi X1 terhadap minat beli konsumen atau Y. Di sini kita bisa lihat dari pengaruh langsungnya, yaitu dari perhitungan besar pengaruhnya langsung tadi, yaitu 0,333 pangkat 2. Nah, besar pengaruhnya langsung kita taruh 0,1108. Nah, selanjutnya itu pengaruh tidak langsungnya.
pengaruh tidak langsungnya itu sebesar 0,0702 didapat dari hasil pengaruh langsung X1 dan dikalikan dengan pengaruh langsung X2 dikalikan dengan korelasi antara X1 dan X2. Hasilnya itu 0,0702 dijumlahkan dengan pengaruh langsungnya yaitu 0,1108. Nah, dan besar pengaruhnya atau total pengaruhnya dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsungnya yaitu 0,181. Setelah kita mengetahui total pengaruh langsung dan tidak langsungnya dari variabel promosi, dapat kita ketahui juga total pengaruh dari variabel digital payment atau X2 terhadap minat beli atau Y. Bisa kita kembali lihat ke kolom koefisien jalur pada signya yaitu 0,000, di mana dibandingkan dengan angka signifikannya yaitu 0,05 lebih kecil dari sig pengaruh digital payment atau X2 terhadap minat beli atau Y yaitu 0,00, maka dapat dinyatakan berpengaruh secara signifikan. Dan besar pengaruhnya itu dilihat pada koefisien betanya yaitu 0,356. Nah, setelah kita mengetahui besar pengaruh dari digital payment terhadap minat beli, kita bisa mencari koefisien determinasinya yaitu dengan rumus yang tadi R pangkat 2 dikali 100%. Maka hasilnya itu didapat 12,67%. Nah, kita juga bisa mengaplikasikan pada tabel berikut yaitu tabel pengaruh parsial digital payment atau X2 terhadap minat beli konsumen atau Y. Nah, pengaruh langsungnya itu melalui perhitungan 0,356 pangkat 2 yaitu hasilnya 0,12673 dan pengaruh tidak langsungnya yaitu seperti tadi pengaruh langsung X1 yaitu 0,333 dikali pengaruh langsung X2 yaitu 0,356 dikali korelasi antara X1 dan X2 yaitu 0,592 dan hasilnya itu 0,0702 dan didapat total pengaruhnya itu 0,1969. Dapat bisa kita tarik kesimpulan berdasarkan tabel di atas dapat dilihat total pengaruh parsial dari variabel digital payment terhadap minat beli ada pada angka 0,1969 atau kita bulatkan menjadi 19,7%. Nah, setelah kita mengetahui pengaruh parsial dari X1 maupun X2 terhadap Y, kita juga dapat mengetahui pengaruh secara simultan promosi X1 dan digital payment X2 terhadap minat beli atau Y. Nah, dilihat dari tabel summary. Kita tidak perlu menguji ulang. Kita langsung lihat ke tabel summary. Nah, di tabel summary kita dapat melihat besar pengaruh dari kedua variabelnya itu ada pada 0,379 dilihat 379 dilihat pada R square-nya di sini. R square ya, pada 0,379. Nah, dapat kita aplikasikan juga pada tabel berikut yaitu pada koefisien jalurnya yang tadi didapat pengaruh langsungnya itu 0,333 koefisien jalurnya. Koefisien jalurnya itu 0,333. Nah, pengaruh langsungnya itu tadi yang dipangkatkan 2 yaitu 0,11088 dan pengaruh langsungnya itu tadi perkalian
variabel independen dengan dengan korelasi. Itu artinya didapat 0,0702, sama dengan digital payment untuk hasil yang tadi. Itu subtotalnya itu didapat 0,181 dan subtotal X2-nya itu 0,1969. Maka total pengaruhnya itu 0,379. Total pengaruh dari pengaruh langsung dan tidak langsungnya dari variabel X1 dan X2. Nah, serta dari pengaruh variabel lainnya itu atau epsilonnya itu 0,62. Ini didapat 0,379 atau 38% ini dikurangi 100% atau 100% dikurangin 38%. Maka dapat hasilnya itu 0,62 dari pengaruh epsilonnya. Dan maka di sini dapat kita gambarkan path analisis atau analisis jalur kita dari korelasi X1 atau promosi dan digital payment atau X2 itu korelasinya sebesar 0,592 serta pengaruh langsungnya dari variabel promosi terhadap minat beli yaitu 0,333 serta pengaruh langsung dari X2-nya atau digital payment-nya terhadap minat beli yaitu 0,356. Serta dapat kita ketahui juga pengaruh secara parsial promosi dan digital payment terhadap minat beli itu ada pada angka 0,379. Dan kita dapat melihat juga persamaan hipotesis yaitu Y sama dengan 0,333 yaitu X1 ditambah 0,356 atau X2 terhadap kita tambahkan juga 0,62 atau epsilonnya atau dari pengaruh lainnya. Itulah gambar dari path analisis atau analisis jalur yang sudah kita lakukan di SPSS pengerjaannya seperti itu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Dan jangan lupa teman-teman like jika video ini bermanfaat dan kirim masukan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk membantu channel ini memberikan hal-hal yang bermanfaat atau positif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.